selamat hari Minggu. Kak Karin apa kabarnya? Sungguh amat baik. Nah, kalau adik-adik yang di rumah bagaimana kabarnya? Pasti Sungguh amat baik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah lagi nih. Yuk bangkit berdiri dulu. Kita nyanyiin lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ikutin gerakannya ya. Yang semangat. Musik. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, main semangat kan buat ibadah? Yuk sekarang kita nyanyiin lagu Yesus Pokok. Ikutin gerakannya ya, yang semangat. Musik. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya
cinta Kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, 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 tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik akan minta sikap yang manis, sikap yang baik. Jangan ada lagi yang sambil bermain, apalagi sambil makan. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan Kak Siska yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya apa yang Kau sampaikan melalui Kak Siska bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, apa kabar? Sungguh amat baik, haleluya. Ketemu lagi sama kakak ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Siapa yang hari ini merasa diberkati dengan pujian dan penyembahan, boleh lambaikan tanganmu ke atas. Haleluya, saya percaya adik-adik di rumah pun menikmati hadirat Tuhan, amin. Nah, hari ini kita akan angkat tema firman Tuhan, judulnya Grow Up atau bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kerohanian kita, agar kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, amin. Nah, bicara bertumbuh itu bicara seperti tanaman. Kali ini kita akan belajar ilustrasi tentang tanaman. Nah, di depan adik-adik atau di depan saya ada tanaman. Tumbuhan ini namanya tumbuhan kunyit. Perhatikan ini namanya tumbuhan kunyit. Nah, kita belajar gimana tumbuhan kunyit ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buah kunyit ini. Sebelum dia jadi pohon atau sebelum dia tertanam menjadi kunyit yang seperti ini tadi, dia itu punya yang namanya benih atau akar. Benih atau akarnya itu harus kita tanamkan agar dia bertumbuh di tanah yang subur. Nah, cara untuk dia tertanam baik, dia harus dirawat dan dia harus dijaga. Amin. Gimana cara menanam tumbuhan ini atau merawat tumbuhan ini supaya baik? Nah, kita selain tadi dia punya tanah yang subur, dia harus punya pupuk yang baik juga. Saya percaya ada adik-adik yang sudah belajar ini ya. Nah, punya pupuk yang baik ini selain itu dia juga harus diairi atau disiram dengan sehari mungkin 1 kali atau kadang 2 kali sehari. Nah, itu dia cara menanam, cara merawat. Kalau kita biarkan tanaman itu tidak dirawat atau tidak dijaga, dia akan kering. Lihat, dia akan kering. Karena apa? Tidak dirawat atau tidak dijaga dengan baik. Kalau dia dirawat atau dijaga dengan baik, tumbuhannya atau daun-daunnya ini akan bermekaran, nanti akan menghasilkan yang namanya biji atau buah kunyit. Atau yang namanya kunyit. Kunyit itu buat apa? Buat masak. Misalnya kalau mama papa atau mama lah masak di dapur, itu pasti ada yang namanya dia bumbu-bumbu dapur. Salah satunya ini kunyit. Nah, kita belajar bagaimana cara supaya dia bertumbuh dengan baik. Begitu. Nah, apa hubungannya dengan tema atau firman Tuhan hari ini? Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Kakak bacakan ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, perhatikan kata bertumbuhlah dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang kita pelajari tadi. Tanaman ini kalau kita tidak airi atau tidak jaga, tidak rawat baik, dia akan mati, dia akan kering, dia akan layu. Sama seperti kerohanian kita. Kalau Tuhan bilang bertumbuhlah dalam Yesus Kristus, cara kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus seperti apa? Kita harus jaga dan kita juga harus merawat diri kita. Merawat dirinya seperti apa? Bukan hanya ke salon ya, atau bukan hanya berdandan atau make up atau segala macam lah ya. Kalau itu kan bentuk fisik. Yang kita jaga adalah kerohanian
yang ada dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan bilang di 2 Petrus 3 ayat 18 tadi berkata, bertumbuhlah dalam Yesus Kristus. Salah satunya adalah kita merawat diri kita dengan apa? Ada 3 hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya merawat diri dengan rajin berdoa. Amin. Kita harus rajin berdoa atau bersaat teduh. Di rumah kita ambil waktu untuk kita berdoa buat Tuhan. Jadi berdoa itu enggak hanya waktu kita makan kita berdoa, no. Tapi setiap waktu, kalau kita ada waktu, tapi kita harus siapkan waktu juga ya, untuk kita berdoa. Berdoa di rumah, berdoa untuk menghadap Tuhan. Berdoa untuk kita bahwa saya nggak bisa Tuhan kalau nggak ada Tuhan. Gitu. Jadi adik-adik kita belajar bersama, kita harus mulai rajin apa? Berdoa. Kita harus rajin bersaat teduh. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita belajar bagaimana kita rajin yang namanya membaca firman Tuhan. Amin. Siapa yang hari ini udah baca firman Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Nah, kita bagaimana cara untuk membaca firman setiap hari, setiap waktu? Gampang, adik-adik bingung nih mulainya dari mana? Setiap hari kita mulai aja dari misalnya Kejadian. Kalau Alkitab tuh kan dari Kejadian sampai Wahyu, banyak kan? Jadi nggak usah harus banyak kalian baca dari Kejadian sampai Wahyu. No, belajar aja dari misalnya kita mau baca hari ini Kejadian 1. Itu Kejadian 1, pasal 1 itu kan ada berapa ayat. Adik-adik mau baca sampai semua ayat juga nggak apa-apa. Lanjut ke Kejadian 2 boleh. Yang penting adalah kita memaksa diri, memacu diri atau menjaga diri kita untuk melatih diri kita untuk apa? Membaca firman. Jadi itu akan menjadi habit atau menjadi kebiasaan. Karena kita apa? Rajin membaca firman. Nah, melalui kita rajin membaca firman, Tuhan akan kasih karunia-karunia, Tuhan kasih yang namanya hikmat. Jadi mulai kita yang namanya tadi apa yang kedua? Rajin membaca firman. Ingat, yang pertama rajin berdoa, yang kedua kita rajin membaca firman, dan yang ketiga apa? Rajin beribadah. Hari ini adik-adik akan mungkin nanya ya, Kak, kan kita beribadahnya cuma melalui online, udah gak bisa ke gereja. Don't worry. Adik-adik dimanapun berada, mau di rumah, gak masalah. Itu namanya tetap beribadah. Beribadah itu harus tetap fokus kita atau perhatian kita kepada Tuhan. Hari ini kan kita ibadahnya online nih, adik-adik lihatnya melalui YouTube yang ada ya kan. Tapi percaya nggak bahwa hadirat Tuhan itu tetap hadir dimanapun adik-adik berada. Adik-adik gak usah khawatir, amin. Jadi dimanapun adik-adik berada, itu tetap tujuannya adalah ketika adik-adik bukanya pun melalui online YouTube, percayalah bahwa hadirat Tuhan itu ada dan menaungi setiap hidup kita, amin. Haleluya. Jadi kalau ada kegiatan yang namanya hari ini kita ada online YouTube ibadah Creative Kids. Nah, adik-adik jangan pernah lewatkan, amin. Terus tonton, karena saya percaya setiap apapun yang dibagikan melalui online YouTube ibadah Creative Kids itu untuk memberkati kita semua, amin. Tadi kita belajar 3 hal. Yang pertama apa? Rajin berdoa, amin. Yang kedua, rajin membaca firman, haleluya. Dan yang ketiga kita rajin beribadah, haleluya. Jadi kita adik-adik tunggu waktu yang tepat setelah semua masalah corona atau covid ini selesai. Kita akan kembali lagi ke rumah atau ke ibadah di tempat atau di rumah Tuhan, amin, haleluya. Nah adik-adik tadi aku udah ingatkan bahwa 3 hal yang kita harus lakukan untuk kita merawat diri kita, untuk menjaga diri kita agar kita bertumbuh di dalam kerohanian. 3 hal tadi. Kalau kita tidak jaga 3 hal tadi, maka kita akan pastikan kita juga akan mengalami yang namanya kekeringan. Sama seperti pohon atau tanaman ini. Kalau kita tidak jaga atau kita tidak airi dengan baik, dia akan kering dan layu. Begitu pula dengan kerohanian kita. Kalau kita tidak jaga atau kita tidak merawat kerohanian kita, maka dia akan kering. Efeknya apa? Kita akan jadi malas, benar gak? Kita akan cuek aja, mau ngapain aja, biarin aja, bodo amat gitu. Kita gak peduli sama orang lain, karena apa? Kita mengalami yang namanya kering kerohanian. Tapi hari ini kita belajar untuk kita bertumbuh dalam kerohanian,
Kita tertanam yang baik di dalam Tuhan dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin membaca firman, dan yang ketiga, rajin beribadah. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati dengan firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Bilang kanan, kiri, depan, belakang, mama, papa yang ada di rumah, adik-adik yang lagi yang lagi melihat juga atau menonton YouTube ini, bilang kita mau lakukan 3 hal. Rajin berdoa, rajin membaca firman, dan rajin beribadah. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini tutup Alkitabmu, tutup catatanmu, dan kita akan berdoa, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, mengubahkan hati kami. Kami mau belajar bertumbuh Tuhan di dalam firman Tuhan, tertanam di dalam Tuhan, agar kami tahu bahwa kekuatan kami adalah di dalam Kristus Yesus. Kami bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan pertumbuhan kerohanian kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengar, biar itu menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan, menjadi rema atas hidup mereka, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa setiap anak-anak ke dalam tangan Tuhan, memprotek, menjaga mereka dengan kuasa darah Tuhan dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami akhiri firman Tuhan hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah. Bagaimana tadi firman Tuhannya? Bagus kan? Yuk sebelum kita tutup ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah selesai ibadah. Engkau berkatilah ya Bapak, guru-guru sekolah minggu, Papa Mama. Berikanlah kami semua kesehatan Tuhan. Engkau berikanlah juga kami supaya rezeki kami bertambah ya Bapak. Engkau berkatilah juga untuk ibadah selanjutnya, kami masih tetap sehat sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu hari Minggu depan ya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.